Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para stakeholder dan pirsawan yang terhormat, perkenankan kami memperkenalkan SMP Negeri 2 Tongas dengan kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancamannya. Stakeholder dan pirsawan yang budiman, SMP Negeri 2 Tongas salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, mengemban visi, berprestasi, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, berdasar iman dan takwa, dan memiliki mutu, ayo sekolah, atau ayo belajar, karena dengan belajar akan terjadi perubahan. Di dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi, kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Perubahan dari tidak bisa menjadi bisa. Perubahan dari hidup individualis menjadi hidup bermasyarakat. Perubahan dari hidup yang bimbang menjadi pribadi yang sukses, namun tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senada dengan mutu SMP Negeri 2 Tongas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kobarkan semangat belajar kepada putra-putri kita. Ayo sekolah demi masa depan yang cerah. Selamat mengikuti.
SMP Negeri 2 Tongas didirikan pada tahun 1995 berdasar keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 107/O/1997, tepatnya tanggal 16 Mei 1997. SMP Negeri 2 Tongas berlokasi di Desa Kelampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, kurang lebih berjarak 30 km sebelah barat dari pusat kota kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan. Di usianya yang ke-13, dengan keterbatasannya, SMP Negeri 2 Tongas tidak pernah lelah dalam mengembangkan dan berinovasi dalam upaya meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di ujung barat Kabupaten Probolinggo. Dengan dukungan guru dan staf, komite, dan orang tua siswa, stakeholder, dan masyarakat terus mengajak dan melayani masyarakat, khususnya usia 12 sampai 15 tahun, untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dengan mendapatkan pendidikan yang bermutulah, diharapkan masyarakat Tongas mampu merubah diri mereka sendiri menjadi orang-orang yang mandiri dan sukses, namun tetap iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu permasalahan yang dihadapi SMP Negeri 2 Tongas adalah belum adanya transportasi umum menuju sekolah. Ini berakibat banyak siswa yang datang terlambat dan pulang terlantar. Namun, semangat siswa untuk sekolah tidak pernah pupus walaupun harus naik pick-up dengan kambing. Transportasi siswa yang menjadi masalah utama pada SMP Negeri 2 Tongas telah teratasi sejak hari Selasa tanggal 8 Juli 2008 dengan melalui bantuan Bapak Bupati Probolinggo berupa sebuah mobil pickup untuk antar jemput siswa yang mengalami kesulitan transportasi ke sekolah. Bantuan sarana transportasi sangat besar manfaatnya bagi siswa maupun orang tua siswa. Siswa lebih bersemangat dalam belajar dengan penuh keceriaan. Tercipta layanan pendidikan dengan biaya yang murah, serta melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan ramah. Mari kita songsong masa depan cerah. Terima kasih Bapak Bupati dalam masa kepemimpinannya telah memberikan perhatian dan motivasi di dunia pendidikan, khususnya di SMP Negeri 2 Tongas, sehingga mampu memacu prestasi sekolah kami. Upacara bendera di sekolah rutin dilaksanakan tiap hari Senin maupun hari-hari besar nasional. Hal ini untuk melatih siswa disiplin, bekerja sama, cinta tanah air dan bangsa. Yang paling utama, kegiatan tersebut adalah implementasi dari penghargaan terhadap perjuangan dan pengorbanan pahlawan bangsa. Karena bangsa yang besar lahir dari bangsa yang menghargai pahlawannya. Pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bertujuan membentuk karakter siswa agar sehat jasmani dan rohani, serta menumbuhkan rasa sportivitas. Pengembangan pembelajaran di SMP Negeri 2 Tongas dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di sore hari. Ruang lingkup pembelajaran meliputi permainan dan olahraga, yaitu sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja,
senam kesegaran jasmani, berkemah, dan menjelajah. Sedangkan untuk kesehatan yakni penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran bahasa Indonesia yang bertujuan mengembangkan logika, kemampuan berpikir, dan analisis peserta didik hingga mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis. Ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Kegiatan pembelajaran tidak hanya dilakukan di ruang kelas, namun siswa juga diajak belajar di perpustakaan, kebun sekolah, maupun tempat lain sesuai dengan objek pembelajaran. Pembelajaran pendidikan agama Islam bertujuan membentuk siswa menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia. Ruang lingkup pembelajaran pendidikan agama Islam meliputi Al-Quran dan hadis, akidah, akhlak, fikih, tarik, dan kebudayaan Islam. Kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Tongas lebih banyak menggunakan musola, baik teori maupun praktik ibadah dan baca tulis Al-Quran. Koperasi siswa juga terus berkembang, baik aset maupun pengelolaannya. Hal ini sangat mendukung siswa dalam berlatih berorganisasi, praktek kewirausahaan, dan bermanfaat sebagai laboratorium pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bidang ekonomi. Koperasi siswa menyediakan kebutuhan sehari-hari siswa. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang meliputi fisika dan biologi bertujuan mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik, meningkatkan keyakinan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya, memahami macam gejala alam, konsep dan prinsip IPA yang bermanfaat dalam hidup, penemuan dan bertindak ilmiah, serta menjaga dan melestarikan lingkungan.
Ruang lingkup pembelajaran ilmu pengetahuan alam meliputi makhluk hidup dan proses kehidupan, material dan sifatnya, energi dan perubahannya, serta bumi dan alam semesta. Kegiatan pembelajaran IPA lebih banyak dilakukan di ruang laboratorium IPA dan alam di sekitar lingkungan sekolah. Dengan keterbatasan alat dan bahan praktikum, siswa tetap senang dan semangat dalam melakukan pengamatan maupun percobaan-percobaan. Pembelajaran bahasa Inggris yang bertujuan mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik, hingga mampu berkomunikasi dalam bentuk lisan maupun tulis untuk mencapai tingkat literasi fungsional, sadar tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat global. Ruang lingkup pembelajaran bahasa Inggris meliputi kemampuan berwacana, yaitu memahami dan atau menghasilkan teks lisan maupun tulis yang direalisasikan dalam keterampilan berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Mampu memahami dan menciptakan teks fungsional pendek, monolog maupun esai. Kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Tonges menggunakan media kaset dan CD pembelajaran. Memanfaatkan laboratorium bahasa yang berada di Sumberasi secara berkala, selain pembelajaran di kelas yang dibimbing guru. Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, ada kegiatan pengembangan diri, percakapan bahasa Inggris, dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggu. Pembelajaran muatan lokal tata busana atau menjahit bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah. Dalam pembelajaran ini, diharapkan siswa memiliki kemampuan atau terampil di bidang kerajinan jahit dan sulam dengan ragam hias tradisional, mancanegara maupun modifikasinya. Ruang lingkup pembelajaran menjahit meliputi menyulam lenan rumah tangga, pembuatan pola rok dan pecah pola, praktek membuat rok lipit hadap 1 dan lipit hadap 2, pembuatan pola kemeja, praktek membuat kemeja. Pembelajaran menjahit di SMP Negeri 2 Tongas dijadikan salah satu unggulan yang diharapkan mampu membekali siswa untuk berwira swasta. Apabila setelah lulus tidak berkesempatan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Dengan terbatasnya alat dan bahan praktik menjahit, SMP Negeri 2 Tongas terus berupaya mengembangkan dengan cara menambah mesin jahit manual maupun elektrik dan mesin obras. Untuk meningkatkan kemampuan keterampilan menjahit, dilaksanakan ekstrakurikuler sore hari dengan fokus memproduk seragam sekolah.
Pembelajaran muatan lokal elektronika bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah. Dalam pembelajaran ini, diharapkan siswa memiliki kemampuan atau terampil di bidang penciptaan karya teknologi rekayasa, alat penerangan, dan alat yang menimbulkan suara dengan listrik arus lemah atau baterai. Ruang lingkup pembelajaran elektronika meliputi pengenalan alat-alat praktek elektronika dan cara penggunaannya, serta menjaga keselamatan kerja, pengenalan komponen elektronika dan fungsinya, praktek membuat PCB, merangkai dan menyolder. Pembelajaran elektronika di SMP Negeri 2 Tongas dijadikan salah satu unggulan yang diharapkan mampu membekali siswa untuk berwira swasta.